Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam edisi hari Senin dalam rangka masa-masa Prapaskah. Kita akan kembali merenungkan makna dari simbol atau perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai dalam kitab-kitab Injil untuk menggambarkan seperti apa kerajaan Allah itu. Yaitu suasana, keadaan ketika di semua yang baik dari Allah, ketika kehendak Allah, kebaikan Allah, kasih anugerah Allah terwujud. Nah, hari ini kita akan melihat satu perumpamaan sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan di Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Demikian bunyinya. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah pula pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdengar ratapan dan gertakan gigi. Nah, seperti di edisi sebelumnya, lagi-lagi Tuhan Yesus memakai sebuah perumpamaan yang sangat akrab dekat untuk dunia orang-orang pada zamannya tentang para nelayan yang menangkap ikan dengan pukat. Ya, kalau kita mungkin agak jauh ya, kita kalau ingin beli atau makan ikan ya kita pergi ke restoran seafood ya, atau kita beli ikan mentah di supermarket, di toko yang memang menjual ikan segar, atau mungkin dengan secara online kita belanja, atau kalau mau jauhan dikit ya barangkali kita pergi ke pelelangan ikan ya. Tapi sebetulnya orang menangkap ikan seperti yang diceritakan Tuhan Yesus dalam perumpamaannya sampai sekarang masih terjadi ya. Orang masih menangkap ikan dengan cara yang hampir sama seperti 2000 tahunan lalu. Nah, dalam cerita itu dikatakan, dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan ada orang atau para nelayan yang menebarkan pukat ya, jaring yang lebar besar dan menangkap berbagai jenis ikan atau binatang laut lainnya. Lalu apa yang terjadi setelah pukat itu diseret ke pantai? Duduklah mereka dan memilah mana ikan yang punya nilai ekonomis, kalau dijual harganya bagus, bisa dimakan dan sebagainya. Yang itu yang disimpan, nanti akan dijual, sedangkan yang tidak baik dibuang. Apa maksud perumpamaan ini? Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakannya ya, bahwa nanti di akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Dan tentu di balik semua itu, atau dalam perumpamaan ini Tuhan mau mengatakan, jadilah orang yang benar, yang melakukan kehendak Allah, yang mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menyatakan kasih, bela rasa, anugerah Tuhan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik dari perumpamaan ini menurut saya adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi yang akan memisahkan mana yang terkelompok orang jahat, mana yang benar adalah malaikat-malaikat, utusan Allah sendiri. Karena itu mereka lah, atau kita bisa katakan Tuhan sendirilah, Tuhan Allah sendirilah yang berhak menentukan, menghakimi siapa yang termasuk orang benar, siapa yang termasuk orang jahat. Nah, tentunya kita harus yakin dan berusaha seyakin-yakinnya, berusaha sebaik-baiknya menjadi orang benar. Tetapi seringkali kita mengambil peran Tuhan ketika kita menghakimi dan mengatakan, oh, saya yang paling benar, dan biasanya ini yang terjadi, saya yang paling benar, sedangkan yang lain itu yang jahat, dan mereka masuk neraka. Saudara, ya biasa itu yang keyakinan orang kan, kita sendiri yang paling benar, paling baik, paling layak di hadapan Tuhan. Yang berbeda dengan kita tidak mendapat tempat di hadapan Tuhan. Itu sudah terjadi zaman Tuhan Yesus, misalnya ketika para Farisi, para ahli Taurat merumuskan siapa orang-orang yang dianggap layak di hadapan Tuhan dan siapa yang tidak. Ya, yang layak adalah yang bisa melakukan aturan-aturan keagamaan, yang menaati adat istiadat dalam ibadah,
doa, puasa, membersihkan diri, menyucikan diri. Sedangkan mereka yang tidak bisa memenuhi standar itu dianggap tidak layak. Seperti para gembala, pemungut cukai, para perempuan yang kemudian datang kepada Yesus, dan banyak orang yang kalau di dalam kitab Injil disebut sebagai orang berdosa. Mereka ini yang dianggap tidak layak. 2000-an tahun lalu itu terjadi dan Tuhan Yesus dengan tegas menentang, mengkritik pemahaman itu. Tapi sampai hari ini masih terjadi. Dan itu terjadi di semua agama, tapi saya hanya akan bicara soal kekristenan. Misalnya yang terjadi di Amerika beberapa tahun lalu, tahun 2006-an, ketika ada sejumlah prajurit Amerika yang gugur di medan perang, saya lupa di Irak atau di Afghanistan, lalu mereka dibawa pulang. Lalu ada sekelompok masyarakat yang menyambut bukan dengan tanda bela sungkawa, terima kasih para pahlawan, tapi justru dengan tanda-tanda membawa papan-papan protes yang mengatakan puji Tuhan bahwa ada yang membunuh prajurit-prajurit itu, bahwa ini bentuk hukuman Tuhan. You are going to hell, katanya ya kepada orang kebanyakan. Siapa mereka? Mereka adalah umat dari sebuah gereja yang terkenal sangat fundamentalis pengajarannya, sangat keras dan membenci orang-orang yang berbeda dengan mereka. Dan ini termasuk sebagai hate speech ya, ujaran kebencian. Kalau kita melihatnya ya, dikatakan Tuhan membenci siapa, kalian akan pergi ke neraka. Mungkin kita pernah mendengar atau melihat sendiri atau membaca seperti itu. Dan jangan sampai itu yang kita lakukan, saudara. Ingat, bukan kita yang berhak menilai, bukan kita yang berhak menghakimi, hanya Tuhan sendiri dan malaikat-malaikatnya, seperti kata Yesus dalam perumpamaan tadi. Bahkan Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat 22 begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Jelas sekali saudara, penghakiman mengatakan siapa yang berhak dikatakan sebagai orang benar, siapa yang layak dimasukkan dalam kelompok yang jahat, bukan bagian kita. Bagian kita apa? Bagian kita adalah berusaha sebaik-baiknya, sebagaimana yang kita sudah yakini, untuk melaksanakan, untuk menyatakan kerajaan Allah seperti yang Tuhan Yesus sudah nyatakan. That's it, that's all. Itu cukup, itu saja. Biarlah sisanya menjadi urusan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan memberikan kepada kami segala kekuatan yang kami butuhkan untuk menjalani hari-hari kami. Maka biarlah kami selalu bersandar kepada Tuhan di setiap hal yang kami kerjakan. Biarlah kekuatan dari Tuhan yang memimpin menuntun kami bukan hanya untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami, tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah upaya untuk memulihkan atau membangun kembali keadaan di masa pandemi ini. Biarlah kami semua boleh bekerja sama melakukan apa yang baik untuk kebaikan hidup bersama kami. Kami berdoa juga untuk upaya pemerintah mencukupkan kebutuhan masyarakat agar apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat boleh tersedia dan terjangkau oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat. Kami mau berdoa untuk kehidupan umat manusia di dunia yang tentunya tidak lepas dari berbagai konflik di berbagai tempat. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang tempat tinggalnya dilanda konflik bersenjata, harus kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, bahkan mungkin orang yang mereka kasihi. Mereka yang harus merasakan teror dan ketakutan, khususnya anak-anak, para perempuan dan lansia, orang-orang yang tidak berdaya.
Biarlah kekuatan Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, juga menyadarkan para pemimpin dunia untuk selalu berusaha mencari penyelesaian yang damai, yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai persekutuan bagi gereja. Bila kami bukan hanya beribadah, tetapi kami mau sungguh membangun tubuh Kristus dengan saling memperhatikan, mendukung, menguatkan. Karena itu kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul dengan masalah-masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah relasi antara anggota keluarga. Tuhan yang kiranya selalu menguatkan, memimpin, dan menyertai mereka. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami ini. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.